Selamat mendengarkan. Franz menghampiri istrinya yang berada di ruang makan saat ini. Dia menatap istrinya tersebut yang hanya mengabaikan dirinya. "Ma, sampai kapan kamu bakal begini sama papa? Ini sudah 1 minggu lebih kamu diamin papa," ucap Franz pada Citra. "Sampai papa mau kasih tahu Rendra soal semuanya, Pak. Kasihan dia, Pak. Anaknya masih hidup tapi dia nggak tahu. Papa juga nggak kasihan sama cucu papa yang nyariin ayahnya," kesal Citra menatap sang suami. Benar, ini sudah 1 minggu lebih dia mendiami suaminya itu karena menyuruhnya untuk diam, tidak memberitahu Rendra soal anaknya yang masih hidup. "Ma, dengerin papa. Bukannya papa nggak kasihan sama Rendra. Papa hanya ingin dia lebih dewasa lagi. Baru papa bakal temukan dia sama Rafka, Ma. Seperti papa mempertemukan Rendra sama Adiba, Ma," ucap Franz memohon pengertian sang istri. "Tapi Rendra kasihan, Pak. Dia banyak impian yang pengen dia lakuin sama anaknya. Papa nggak tahu kan, kalau dulu dia beli lahan kosong dan dia jadikan taman bermain untuk anak-anak. Itu dia buat untuk anaknya, Pak. Agar anaknya bisa bermain di situ. Tapi apa pulang? Dihantam kenyataan kalau anaknya tidak ada." Citra mulai emosi. Dia berkaca-kaca, berbicara seperti itu. Dia tidak tega melihat anak sulungnya selalu sedih. "Kamu tahu dari mana kalau dia membuat taman bermain?" ucap Franz merasa terkejut mendengar kenyataan itu. "Dari Jeremy. Jeremy yang bilang kalau kakaknya itu membuat taman bermain. Dan dia selalu ke sana, Pak. Merenung seperti orang yang tidak ada pikiran. Papa tidak kasihan dengan anakmu seperti itu. Dan kamu tidak kasihan dengan cucumu yang menangis ingin bertemu papanya," ucap Citra berdiri dari duduknya. Dia sudah tidak bisa lagi berkata-kata soal itu. Percuma dia berbicara pada suami yang menurutnya tidak punya rasa empati dan hanya melakukan sesuka hatinya sendiri. "Mama mau kemana?" tanya Franz. "Mau ke depan," singkat Citra meninggalkan sang suami yang berdiri dalam diam. "Apa aku temukan mereka sekarang?" ucap Franz tampak berpikir haruskah dia melakukan itu. Rendra duduk di meja kerjanya. Dia memperhatikan Adiba yang sedang sibuk dengan laptop di meja yang tak jauh darinya saat ini. Dia memang menempatkan meja kerja Adiba di ruangannya. Ia menyuruh perempuan tersebut untuk bekerja di situ. Adiba tentu saja menolaknya pada awalnya, tapi karena ancamannya, perempuan itu akhirnya menuruti perintahnya, meskipun selalu ketus dengan dirinya. Bahkan seminggu berbagi ruangan yang sama, perempuan itu malah semakin ketus dengan dirinya dan tidak pernah bicara duluan darinya kalau tidak ada hal yang penting yang perlu dibicarakan. "Aku tidak masalah kau memperlakukanku seperti ini sekarang, asalkan kau selalu ada di depanku," gumam Rendra sambil memperhatikan Adiba yang tak sengaja menoleh ke arahnya, dan Rendra tentu saja langsung tersenyum sambil mengedipkan sebelah matanya pada Adiba. Perempuan tersebut malah mengalihkan wajahnya, sekarang pura-pura tidak tahu. Bukannya bukannya marah, Rendra malah tersenyum dengan perlakuan Adiba tersebut. Ketukan di luar ruangan mengalihkan pandangan dua orang tersebut dari kegiatannya masing-masing. "Kau dengarkan, sayang? Bukakan pintu untukku," ucap Rendra yang sudah menatap Adiba yang masih duduk di kursinya. "Ya," tukas Adiba dingin. Dia langsung berdiri dan berjalan untuk membukakan pintu tersebut. "Silakan masuk," ucap Adiba saat pintu sudah terbuka. Itu Jeremy yang datang ke kantor kakaknya. Jeremy langsung melangkah masuk melewati Adiba. Dia kesal dengan kakaknya yang seenaknya sendiri menyuruh dirinya datang ke kantor, padahal dia sedang kuliah saat ini. "Ada apa, Kak? Kau membuat aku kesal saja." Ketus Jeremy menatap kakaknya yang duduk santai di kursi kerjanya. "Papa sama Mama bertengkar kenapa? Kau tahu alasan mereka bertengkar?" tanya Rendra pada adiknya. "Kau menyuruhku ke sini hanya ingin menanyakan soal ini?" tukas Jeremy menatap kakaknya dengan, "Aku tanya." "Jalik tanya," tegas Rendra. Adiba yang juga berada di situ hanya bisa diam melihat kedua orang tersebut dari tempat duduknya. Lebih baik dia sibuk dengan pekerjaannya daripada mengurusi masalah orang lain. "Aku tidak tahu." "Ya sudah, kalau kau bilang tidak tahu, lalu kau sudah Ucapan Rendra berhenti. Dia melihat sekilas ke arah Adiba yang ada di mejanya. "Sekretaris," panggil Rendra pada Adiba. "Ya." Adiba langsung berdiri dengan sigap melihat atasannya tersebut. "Tolong belikan 2 mocha latte dingin dan bawa ke sini," perintah Rendra.
Iya bos, kesal Adiba. Sebenarnya ini bukan tugasnya tapi tugas OB. Seminggu ini memang Rendra seenaknya sendiri memerintah dirinya melakukan apapun. Dan kalau dia tidak mau, ancamannya pasti dipecat. Dia tidak mungkin pergi dari perusahaan ini. Dia harus bekerja untuk anaknya. Jadi mau tidak mau dia menuruti semua keinginan Rendra. Kalau dia tidak memikirkan tentang masa depan Rafka, dia tidak akan bekerja di sini sedari dia tahu kalau Rendra adalah CEO-nya. Kamu bicara apa sih, Kak? Aku sibuk, Kak. Ucap Jeremy pada Rendra. Duduklah dulu di sofa. Ucap Rendra langsung berdiri dari duduknya dan menghampiri Adiba yang akan berjalan keluar dari ruangan itu. Tunggu, ucap Rendra menahan tangan Adiba. Apa? Sungut Adiba melepaskan tangannya. Rendra langsung menekuk kakinya dan dia merapikan rok Adiba yang sedikit ke atas. Kau mantan direktur kan? Rokmu ke atas. Kau tidak peduli. Ucap Rendra merapikan bagian bawah rok Adiba. Adiba hanya melihatnya saja. Dia tidak menyadari itu karena dia sudah terlanjur kesal dengan Rendra. Sudah sana pergi, ucap Rendra. Tidak, kau suruh pun aku akan pergi, tukas Adiba dan langsung berjalan pergi meninggalkan ruangan Rendra. Peduli sekali kau dengannya, Kak? Kau masih mencintainya? Masih, mungkin. Kusuruh mencari alamatnya, ucap Rendra. Bagaimana kau sudah menemukannya? Tanya Rendra sambil berjalan mendekat pada Jeremy yang duduk di sofa. Sudah, kenapa kau menyuruhku mencari alamatnya? Jelas-jelas dia bekerja di kantor kita dan alamatnya tertera di profil miliknya, Kak. Kenapa kau tidak melihatnya sendiri? Lanjut Jeremy yang tidak habis pikir dengan kakaknya. Alamat itu palsu. Kalau alamat itu tidak palsu, tidak mungkin aku menyuruhmu mematai Adiba dan mencari alamatnya. Apa? Alamatnya palsu? Tidak mungkin, enggak. Orang yang bekerja di sini tidak boleh memiliki alamat palsu. Dan itu dicek secara detail dari perusahaan. Ucap Jeremy tampak terkejut mengetahui itu. Kau saja terkejut kan? Apalagi aku. Ini pasti ada campur tangan dari papamu. Tidak mungkin tidak ada campur tangan dari dia. Kau bilang Adiba masuk ke perusahaan ini atas rekomendasi papa kan? Iya. Tapi itu karena Adiba kuliah di Dewangga University yang ada di Surabaya. Masa Pak? Jeremy berhenti berbicara dan matanya langsung melebar. Dia baru sadar kalau Adiba dari Dewangga University dan perempuan itu masuk ke perusahaannya atas rekomendasi papanya. Jangan-jangan memang papa ikut andil dalam semua ini, Kak. Lanjut Jeremy, kau baru terpikirkan kan? Aku sudah menduga pasti papamu dalang semua ini. Jeremy begitu syok mengetahui ini. Dia baru sadar kalau selama ini papanya itu mencurigakan. Dan dia dulu selalu pulang pergi Surabaya Jakarta. Kak, apa? Ucap Rendra menatap adiknya yang duduk di depannya. Jangan-jangan anakmu juga masih hidup, Kak. Kau bilang menemukan foto bayi di meja Adiba kan? Jangan-jangan itu anakmu. Itu yang aku pikirkan. Makanya aku menyuruhmu mencari alamat Adiba. Iya, Kak. Anakmu sepertinya masih hidup. Seminggu lalu, aku tidak sengaja lewat kamar papa dan mama. Mereka berdua seperti membicarakan anak-anak itu. Dan mirip denganmu. Tapi, tidak tahu juga sih. Karena aku tidak jelas mendengarnya. Ucap Jeremy menduga-duga. Sambil mengingat soal seminggu lalu, di mana dia tidak sengaja mendengar keributan orang tuanya. Rendra seketika mengepalkan tangannya. Dia tidak habis pikir orang tuanya menyembunyikan soal anaknya dan juga soal Adiba dulu. Selamat mendengarkan. Adiba memberesi barang-barangnya karena saat ini jam kerjanya sudah selesai dan waktunya dia kembali ke rumah tepat pukul 5 sore. Dia melihat sekilas ke arah Rendra dan akan berdiri dari duduknya. Kamu pulang? Tanya Rendra sambil berjalan mendekati pada Adiba. Iyalah, tidak perlu mengantarku. Aku bisa pulang sendiri, ucap Adiba lagi saat Rendra semakin mendekat ke arahnya. Memberi kode padaku, tapi sayang hari ini aku tidak bisa mengantarmu, ucap Rendra sambil tersenyum melihat Adiba yang menyesali ucapannya. Bodoh. Rutuk Adiba pada dirinya sendiri. Dia berkata begitu karena biasanya Rendra selalu ingin mengantarnya dan dia menolaknya dengan keras. Tidak usah malu dengan calon suamimu sendiri. Dah, hati-hati sayang. Aku pulang dulu, ucap Rendra menggoda Adiba yang menatapnya kesal. Jangan terlalu kepedean. Kau bukan calon suamiku dan bukan siapa-siapamu, mengerti? Ucap Adiba meninggikan suaranya pada Rendra yang membuka pintu ruangannya. Terserah dirimu sayang, tapi kenyataannya kamu milikku.
Ucap Rendra tersenyum puas pada Adiba. Dia langsung pergi dari situ meninggalkan Adiba sendiri. Dasar pria itu semakin menyebalkan. Dulu terlalu sombong, sekarang terlalu percaya diri. Ucap Adiba melihat pintu yang sudah tertutup. Dia pulang. Ini kesempatanku mencari foto Rafka. 1 minggu aku tidak menemukannya, karena tidak sempat mencari foto itu di sini. Pria itu selalu pulang lebih lambat dariku. Ucap Adiba sekilas, memastikan kalau tidak akan ada yang masuk ke dalam dan dia segera menuju meja kerja Rendra. Adiba membuka laci di mana dalam meja kerja Rendra. Dia mencari di dalam situ dengan hati-hati takut kalau ada barang yang bergeser. Setelah lama mencari di tempat itu, dia tidak menemukan apapun di situ. Di mana foto itu? Kenapa tidak ada di ruangan ini? Bingung Adiba. Dia yakin kalau Rendra yang mengambilnya. Tapi kenapa tidak ada foto tersebut di tempat ini? Rendra terdiam di dalam mobil saat dia melihat sebuah rumah yang sangat familiar untuknya. Bagaimana tidak familiar? Seminggu lalu dia ke rumah ini. Ini rumah Diba. Dia tinggal di sini. Bukannya ini rumah neneknya Rafka? Ucap Rendra yang bingung dengan hal itu. Rendra entah sedang memikirkan apa. Dia segera mengambil ponselnya dan dia akan menghubungi Jeremy, memastikan apakah benar ini rumah Diba. Halo Jeremy. Ucap Rendra saat panggilan sudah tersambung. Iya halo kak, kenapa? Tanya Jeremy di seberang sana. Kau tidak salah kan soal alamat rumah Adiba yang kau berikan padaku? Itu memang alamat rumah Adiba. Dia tinggal dengan bibinya, tetapi sudah ia anggap sebagai orang tua sendiri. Begitu juga dengan bibi yang menganggap Adiba anak mereka. Kau jelas tahu Adiba diusir dari rumahnya kan dulu? Jelas Jeremy pada kakak. Sudah, aku tutup. Rendra langsung menutup teleponnya begitu saja. Matanya langsung berkaca-kaca. Berarti bocah itu anakku. Ucap Rendra dengan bibir bergetar. Saat menyadari hal itu, dia juga mengingat apa yang diucapkan Rafka seminggu lalu. Bocah itu merengek ingin bertemu ayahnya. Dan Rendra juga menyadari satu lagi, kalau wajahnya dan Rafka mirip. Benar, Rafka mirip dirinya saat kecil. Dia anakku, ucap Rendra, terlihat tidak menyangka. Dia terharu mengetahui kenyataan ini. Dia yakin Rafka itu anaknya. Rendra lalu turun dari mobilnya dan berjalan ke pagar rumah tersebut. Dia membuka gerbang itu begitu saja dan masuk ke dalam. Akhirnya dia menemukan anaknya. Akhirnya dia benar-benar tahu di mana anaknya. Dan dia masih hidup dan menjadi anak yang tampan dan pintar. Rafka, papa datang, Nek. Papa datang. Gumam Rendra berkaca-kaca. Dia benar-benar senang mengetahui kenyataan bahwa anaknya masih hidup. Dan ternyata bocah yang selalu bertemu dengannya itu adalah anaknya dan Adiba. Rendra mengetuk pintu rumah tersebut. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan anaknya yang sudah dia tunggu-tunggu. Pintu langsung terbuka. Perempuan parubaya mengenakan hijab menatap Rendra penuh tanya. Ia cari siapa ya? Tanya Julia pada Rendra. Saya ingin Ucapan Rendra yang bingung itu langsung terpotong saat bocah kecil muncul dan memanggilnya Om. Om Enda? Panggil Rafka girang sambil berlari menghambur ke pelukan Rendra yang sudah berjongkok, siap untuk memeluk Rafka. Julia langsung terdiam. Ternyata cucunya mengenal orang di depannya. Rendra tidak bisa menahan rasa harunya. Ia memeluk erat Rafka. 5 tahun lebih dia menantikan ini, menantikan pertemuan dengan anaknya, dan saat inilah hal itu terjadi. Om Enda, Om Ndra, lepasin sakit, ucap Rafka, meminta dilepaskan karena Rendra memeluknya sangat erat. Seketika Rendra langsung melepaskan pelukan itu. Dia tadi sempat menetes air mata. Haru perlahan mengusap air matanya itu sambil tersenyum melihat bocah kecil di depannya. Maafin Om ya, Om kangen sama kamu, ucap Rendra menatap pilu bocah tersebut. Om nangis? Kenapa Om nangis? Ucap Rafka pada Rendra. Enggak, Om gak nangis kok. Rendra menggeleng sambil menatap bahagia putranya. Ayo nak, masuk dulu. Ternyata kamu kenal sama cucu saya. Ayo, duduk dulu di sofa nak, ucap Julia mempersilahkan Rendra untuk masuk ke dalam. Iya Bu. Rendra langsung berdiri. Ayo Om, ayo masuk. Kemarin kan Om gak jadi masuk ke rumah Rafka. Sekarang Om masuk ya. Ucap Rafka menarik tangan Rendra mengajaknya masuk.
Rendra berjalan masuk ke rumah itu. Dia melihat sekeliling ruang tamu ada foto keluarga yang terpajang dinding. Dan ada Adiba dalam foto itu. Dia tersenyum sambil menggendong Rafka yang masih kecil, kemungkinan umur 3 tahun atau 2 tahun. Melihat itu membuat Rendra sedih. Dia tidak ada di saat itu. Adiba sudah pulang ke rumah. Dia tadi dijemput oleh Tama, dan saat ini mereka berdua keluar dari mobil bersama-sama. Hari ini Adiba akan berbohong pada anaknya. Sebenarnya ini tidak ingin dia lakukan. Makanya, sejak saat itu, hingga kini, dia belum mempertemukan Tama dengan Rafka, karena dia ingin berpikir dulu apakah caranya ini benar atau tidak. Dan sudah ia putuskan, entah ini benar atau tidak, dia tetap akan melakukannya, karena Rafka terus merengek padanya. Bahkan setiap kali bocah itu ingin tidur, selalu menanyakan ayahnya di mana. "Abang, ayo masuk," ucap Adiba mengajak Tama masuk ke dalam rumahnya. "Ada tamu sepertinya di rumah," ucap Tama yang berjalan mendekat pada Adiba. Tama melihat sebuah mobil yang terparkir di seberang rumah dan menduga itu tamu di rumah Adiba. "Gak tahu, mungkin mobil tetangga, Bang." "Bang, terima kasih ya mau membantu aku soal ini," ucap Diba sambil berjalan. "Kenapa sudah berterima kasih? Aku belum melakukan apa-apa," jawab Tama. Mereka berdua langsung berjalan ke teras rumah. "Assalamualaikum, Bun." "Rafka, Mama pulang, Nak." "Lihat, Mama mengajak siapa?" seru Adiba saat melangkah masuk ke dalam. Tidak ada orang di ruang tamunya. Kamu sudah pulang?" ucap Julia yang mengusap tangannya dengan tisu karena basah habis mencuci piring. "Iya, Bun," jawab Adiba. "Bunda kenalin, ini Bang Tama yang sering aku ceritain dulu. Dia kakak Tere, Bun," ucap Adiba memperkenalkan Tama yang berdiri di sebelahnya. "Oh, kamu yang sering bantu Adiba sama ngirim buat Adiba dulu ya." "Ya ampun, makasih ya, Nak," ucap Julia. Dia tampak senang bertemu dengan pria baik yang selalu peduli dengan Adiba. "Sama-sama, Tan," jawab Tama sungkan. "Rafka mana, Bun? Aku mau bicara sama dia," ucap Adiba menanyakan anaknya. "Rafka di belakang sama Alvin. Sama itu kenalan Alvin juga." "Kamu mau ngomong sama Rafka sebentar, Bunda panggilin," ucap Julia. "Rafka, Bunda kamu pulang, Nak." "Sini, Bunda kamu mau ngomong sama kamu," seru Julia memanggil Rafka. "Iya, Om," jawab Rafka dan berlari ke depan menemui omanya. "Mama," ucapnya senang saat melihat sang mama yang sudah pulang. Bukannya menghampiri omanya, dia langsung memeluk mamanya. Adiba langsung menggendong Rafka. Dia menatap wajah anaknya dengan gembira. Rasa lelahnya seketika hilang saat sudah bertemu dengan anaknya. "Mama cium, Nak," ucap Adiba pada Rafka. Rafka langsung mencium mamanya, dan dia sekilas melihat pria yang di sebelah mamanya penasaran. "Om ini siapa, Mah?" tanya Rafka. Adiba yang tadinya menciumi anaknya langsung melihat ke arah Tama, dan sesekali melihat anaknya yang dia gendong. "Bunda ke belakang dulu ya, Bunda buatin minum, sama camilan dulu buat teman kamu," ucap Julia langsung pamit pergi. Karena dia tahu apa yang akan dikatakan Adiba, anaknya itu akan berbohong pada cucunya soal ini. Dan dia baru tahu kalau pria yang datang dengan Adiba yang akan berpura-pura menjadi ayah dari Rafka. "Om ini..." Adiba tampak bimbang untuk mengatakannya. Dia melihat ke arah Tama yang mengangguk. "Rafka kemarin kan pengen ketemu Papa." "Rafka masih pengen ketemu Papa?" ucap Adiba menatap anaknya. "Mau, Mah, mau. Rafka mau ketemu Papa." "Om ini Papa kamu. Dia Papa kamu, Rafka," ucap Adiba sesekali menutup matanya. Dia merasa sangat bersalah karena berbohong seperti ini. Kebohongan macam apa itu? Suara bariton tiba-tiba saja muncul dari arah ruangan tengah rumahnya dan membuat Adiba terpaku di tempatnya melihat pria itu. Sungguh tidak lucu. Senyum miring Rendra perlihatkan saat menatap Adiba. "Om?" ucap Rafka yang tadinya senang dan akan memeluk Tama langsung teralihkan oleh Rendra yang datang. Kau kenapa ada di sini?" Seketika tubuh Adiba terasa kaku dan tangannya bergetar takut melihat pria yang ada di depannya. Tama melihat Adiba sekilas, perempuan itu tampak takut dan dia langsung mengambil Rafka dari gendongan Adiba. "Rafka sayang, Rafka masuk dulu ya sama Oma di dalam," ucap Tama pada Rafka. Dia menurunkan bocah itu dan memintanya masuk ke dalam.
Entah mengapa Rafka yang seperti bingung dengan orang dewasa di depannya, langsung menurut begitu saja dan masuk ke dalam. Tama langsung menggenggam tangan Adiba, yang masih gemetaran. Tidak usah takut, hadapi saja. Mungkin memang semua ini harus terbongkar, bisik Tama di telinga Adiba. Lepaskan tanganmu dari perempuanku, tukas Rendra lantang. Kenapa kau bisa ada di sini? Tanya Adiba kembali. Untuk menemui anakku. Untuk apa lagi aku kesini? Dia bukan anakmu, tegas Adiba. Terserah kau bilang apa. Kenyataannya kau milikku dan dia anakku, bukas Rendra. Dia berjalan mendekati Tama dan juga Adiba. Dia juga melepaskan paksa tangan Tama yang menggenggam tangan Adiba. Dia anakku, bukan anak orang lain, dan dirimu milikku bukan milik orang lain, ucap Rendra tepat di depan Adiba yang tercengang dengan ucapan itu. Dan kau, aku peringatkan dirimu jangan pernah macam-macam denganku, ancam Rendra pada Tama. Memang aku takut padamu? Sinis Tama menatap Rendra. Rendra balas menatap sinis. Dia tersenyum miring meremehkan pria di depannya. Terserah kau saja, kalau masih berani, ucap Rendra pada Tama. Rendra beralih menatap Adiba yang melihatnya benci. Aku pulang dulu. Diriku sudah puas bermain dengan anakku. Aku tidak memaksa dirimu untuk mengatakan yang sebenarnya pada anakku. Kamu takut padaku kan sekarang? Kau takut aku akan mengambilnya? Tidak akan. Tidak akan aku lakukan. Istirahatlah, aku pulang, ucap Rendra dengan lembut. Dia mengusap penuh kasih sayang rambut Adiba, dan dia langsung pergi dengan sedikit mendorong Tama. Dia memang marah dengan Adiba karena telah berbohong padanya ada di rumah ini. Ini dia lakukan karena wujud cintanya pada Adiba. Dia tidak ingin perempuan itu ketakutan sekarang. Rendra benar-benar pergi dari rumah itu. Dia tidak menoleh sama sekali. Besok dia akan datang lagi untuk bertemu dengan Rafka. Dia ingin selalu menghabiskan waktu bersama anaknya tersebut.